kaget, dan nomor satu yang saya lakukan adalah menangis. Behind the scene-nya, ya inilah kurang lebih konstruksi realnya itu, seorang itu ya seperti inilah, ibarat melihat hidup di belakang layar seorang artis. Karena saya merasa senang dengan hal itu. Tapi pada kenyataannya tuh saya merasa saya belum siap untuk itu. Walaupun dalam mimpi saya tuh saya ingin mencapai itu. Saya itu kalau tentang Anda itu orientasinya perubahan. Jadi berangkat tentang perubahan itu, sudut pandang Bu Rahmi itu apa, dari mana ke mana sebuah perubahan itu, dan efek, nggak usah efek dulu, apa namanya, memaksakan diri menuju ke perubahan itu segetol apa, paham gak? Memaksa diri untuk ini bagus loh bagi saya, tapi kok saya kayak butuh hal yang lebih untuk melakukan, padahal saya tahu ini bagus. Itu di awal-awal, misalnya Anda ini seorang introvert, dijebloskan, dipaksa menjadi seorang yang harus ekstrovert, berbicara, mengedukasi orang. Hal yang terjadi di saya itu bukan sayanya ya. Perubahan yang terjadi dari saya itu semuanya dipaksa keadaan. Dipaksa keadaan, oke. Jadi nggak boleh ya bahasanya gitu. Karena pada dasarnya ya segala sesuatu tuh saya berubah, saya melakukan perubahan itu tuh memang karena keadaan. Awal semuanya gitu, karena kalau tidak ada sesuatu, saya nggak berubah gitu. Saya terlalu nyaman pada zona nyaman itu. Terlalu nyaman pada zona nyaman? Ya sudah sangat nyaman nih dengan hal-hal yang saya rasakan saat itu. Zona nyaman menurut Anda itu apa sih, Bu Rahmi? Zona nyaman saya kalau dulu itu ada di kamar sendirian. Kalau waktu masih ada keluarga ya dengan keluarga kecil saya saja, dengan rutinitas itu saja saya tuh sudah merasa nyaman gitu. Ya saya nggak tahu yang rasanya bosan dengan, padahal yang kegiatannya itu saja bersama keluarga saya tuh. Itu nggak bosan tuh? Itu tuh nggak bosan. Amazing. Saya ngerasa nyaman dengan itu dulunya. Oke. Baik pemirsa, ini saya mau opening malah Ngeblank. Sudah diawali dengan hal yang bersifat maksudnya isi dari percakapan itu udah dibahas malah di awal. Nah itu dia tuh. Oke. Baik, kembali lagi bersama saya, orang yang paling ganteng di ruangan ini, karena cuma ada saya dan dia, dan dia tidak ganteng. Saya cantik. Suka-suka kamu lah. Kembali lagi bersama saya Rahmi yang paling manis di sini karena ini jadi opening kita nih. Aku bingung ngomong pula. Oke lah. Sebagai pengenalan singkat, Bu Rahmi ini adalah salah satu pembicara dari seminar yang diadakan oleh Kampus Karya Anak Bangsa Public Speaking School. Kapan tuh kemarin? Bulan November. Ya, November. Acara Pro Speaker Masterclass. Ya, sebagai pembicara yang kedua. Nah, kalau diusut dari yang kusut, kalau diusut-usut atau dilihat dari bagaimana dia belajar, bagaimana dia berinteraksi sosial, kita itu nggak bakal nyangka Bu Rahmi bakal berbicara seperti itu. Bagi yang penasaran bagaimana dia berbicara, silahkan ditonton videonya. Ketawa dia mungkin gak nyaman. Padahal bagus, keren asli. This is me gitu dia. This is me. Nah, masih pakai baju yang sama, belum ganti. Oh iya, kebetulan sekarang berarti chemistry-nya pas. Oke. Hamin 3 bulan ya? Ya. Ujuk-ujuk tiba-tiba
ditunjuk oleh Bang Haji Riki sebagai pembicara. Gimana rasanya? Rasanya tidak tahu, saya langsung nggak tahu harus berbicara apa, kaget, dan nomor satu yang saya lakukan adalah menangis. Kok bisa menangis? Karena saya merasa belum pas. Saya tuh selalu merasa diri saya tuh belum pantas untuk itu, belum cocok ya. Walaupun saya sudah menjadi seorang dosen, tapi saya masih dalam berproses untuk menata diri dan menguatkan keyakinan dalam diri saya itu kalau saya bisa gitu. Okay. Dan di saat dipilih itu tuh saya kaget karena saya berharap itu saya masih berproses dulu untuk menjalani proses baik proses yang saya jalani di Kansa. Tapi tiba-tiba saya ditunjuk, ya menurut saya itu terlalu cepat untuk saya gitu. Takaran terlalu cepat dan kapan matangnya itu gimana? Anda sudah lama mengajar. Maksudnya mengajar ya, maksudnya Anda kan sudah pernah mengajar di instansi sebelumnya lah. Iya. Setelah itu diamanahkan mengajar di Kansa, dosen lah di depan mahasiswa. Terbilang matang sih kalau saya waktu itu ya. Terus bagaimana kok ngerasa nggak matang? Itu ngerasa terlalu singkat, terlalu cepat. Kalau menurut saya itu sudut pandang dari orang lain. Nah dari sudut pandang saya, karena kan saya ngajarnya di TK nih, di PAUD. Terus saya mengajar SD itu hanya di kelas 1. Saya memang terbiasa untuk menghadapi anak-anak. Anak-anak beda dengan menghadapi orang dewasa, dan sebanyak itu tuh belum, saya ingin mencapai itu, tapi saya merasa belum waktunya. Karena dulu waktu saya di PAUD mengajar di TK itu sering ada pelatihan-pelatihan. Itu pernah terbayang dan punya keinginan saat melihat seorang pemateri menyampaikan materinya, dia memberikan sesuatu, itu tuh saya excited banget. Dan saya tuh pernah ngebayangin saya akan ada di posisi itu. Sebenarnya saat saya dipilih itu ibaratnya mimpi saya udah deket nih gitu. Tapi saya merasa saya masih perlu berproses, saya belum cukup untuk ke proses itu. Di waktu itu? Di waktu itu. Padahal saat yang sama ngerasa, wah ini saya pernah impikan ini, berbicara di depan banyak orang. Pernah terbayangkan, pernah saya visualisasikan di pikiran saya berada di situ, saya yang memberikan materi itu. Dan saya ngerasa saya mampu itu waktu saya memvisualisasikan. Karena saya merasa suka, senang dengan hal itu. Tapi pada kenyataannya tuh saya merasa saya belum siap untuk itu. Walaupun dalam mimpi saya tuh saya ingin mencapai itu. Oke, muncul keraguan yang lebih besar setelah merasa ini adalah bagian dari atau salah satu dari mimpi yang ingin diwujudkan. Itu semacam sebuah hukum yang berlaku. Sih, ini saya nggak mau coba nasihatin lah. Ini sesinya dia untuk diwawancarai soalnya. Nggak ada masukan-masukan untuk kali ini. Oke, siap. Tapi bisa jadi bekal siapapun pemirsa Kansa TV. Jadi ada ada lompatan yang besar yang harus dijalani, leap of faith. Jadi loncatan keyakinan itu, dan memang besar ininya, pengorbanannya jauh lebih besar. Salah satu ketakutan tadi. Kita tahu sensasinya merasakan berbicara dan sukses menyampaikan atau melakukan penyampaian di depan ratusan orang, ribuan orang bahkan, itu rasanya lebih besar. Tapi effortnya juga pasti besar selain dari sekedar persiapan, yaitu mental. Saat yang sama ternyata nggak nyampe mentalnya, tapi ngerasa itu juga bagian dari mimpi. Itu kan hal yang aneh. Kalau udah tahu ini mimpi saya pengen jadi kayak gini, itu kan harusnya wah, segala keraguan, segala ketakutan ini nggak perlulah dibesar-besarkan. Malah terekspresikan jadi nangis. Kelas. Akhirnya nangis, mendapat kabar kalau menjadi pembicara, respon pertamanya adalah nangis. Setelah nangis apa? Setelah nangis saya overthinkingnya mulai lagi keluar, saya mampu atau tidak. Dan saya waktu itu mencoba menemui lagi Bang Riki sama Kak Ical untuk menyatakan saya belum siap untuk itu. Tapi gak satu pun yang menerima alasan saya. Mereka bertanya apa yang membuat saya tidak siap, siapa yang menilai kamu siap atau tidak.
kami memilih itu bukan tanpa penilaian, bukan tanpa ini. Jadi saya tuh tidak punya alasan untuk mengatakan tidak siap, karena itu memang di dirinya saya sendiri gitu. Oke. Pada akhirnya pengajuan untuk tidak ditunjuk sebagai pembicara ditolak. Ya, ditolak. Dan itu terjadi berkali-kali. Kalau saya runut lagi, Om Didit, kalau misalnya di SC, mungkin itu mental block saya yang terlalu tinggi, terlalu besar. Saya menganggap diri saya tidak bisa, dan itu terjadi berkali-kali. Mau kemana, Gun? Hati-hati ya. Makasih ya, Gun. Gun habis bersih-bersih loh. Iya, luar biasa loh ini membersihkan ruangan. Besok ke rumah saya boleh nggak? Besok nyetrika. Oh, nyetrika ya. Rumah saya, setrikaan saya titip ya. Iya boleh. Alhamdulillah. Sekilo 7.000 ya. Oh boleh. Om Didit yang bayar. Enggak ada. Baik, jadi semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Boleh kayak gitu ya? Santai. Saya tuh malah pengen buat konsepnya Kansa Talk itu ngomong santai soalnya. Iya. Jadi membuat setup seperti ini agak bikin terjebak. Jadi kayak pengen ngomong formal. Tapi ini kebutuhan selain studio setup baru kita ini setup studio baru kita itu tujuannya bukan Kansa Talk aja, ada juga nanti untuk beberapa sebagai penyaluran media, penyaluran minat-minat yang lain, misalnya tugas-tugas yang berkaitan tentang ya mungkin podcast atau penjabaran atau hasil observasi sebuah permasalahan itu dibahas di depan kamera, kita gunakan studio ini. Oke, gitu. Siap. Harusnya kita ngobrolin itu santai aja, Burhami. Oke, baiklah, santai. Monggo. Jadi setelah akhirnya ditolak, jadi pengajuannya aju bandingnya ditolak. Ditolak. Minta supaya nggak menjadi pembicara di acara Pro Speaker Masterclass. Ditolak. Anda tetap harus maju. Dan itu momok yang sangat menakutkan saat itu. Semenakutkan apa? Menghadapi orang banyak, menghadapi apakah saya, karena menurut saya Kansa PMB ini itu tuh adalah seminar untuk membawa nama Kansa. Jadi saya waktu itu tuh ngerasa diri saya belum pantas, saya takut gagal, saya takut nanti saya malah mempermalukan Kansa saat saya di atas panggung itu kacau gitu, saat saya ngeblank atau apa. Bertolak belakang dengan apa yang saya ajarkan kepada mahasiswa. Saya menyemangati mahasiswa saya itu seperti saya diuji dengan apa yang saya sampaikan. Nah, itu salah satu yang membuat saya mau nggak mau harus mengambil ini gitu. Karena sempat terpikir sama saya waktu itu, udahlah saya berhenti aja deh ngajar di Kansa gitu. Hilang aja deh sekalian gitu. Hilang aja sekalian, sempat terpikir. Tapi saya kembali berpikir, Kansa Batam ini kecil. Dan kemungkinan saya bertemu sama mahasiswa saya di luar tuh besar. Dan nggak lucu saat ya, ini dosen saya yang kabur saat dikasih challenge, sementara kami diajarkan begini-begini. Nah, kok sejauh itu prasangka buruk Anda kepada mahasiswa? Itulah efek dari overthinking dan sibuk dengan pikiran diri sendiri. Itu tuh nggak boleh ya teman-teman. Skip itu, skip. Itu tidak baik. Tapi ya itulah, saya masih manusia yang masih berproses, yang sampai di sini itu sudah sangat luar biasa. Pada posisi akhirnya menerima bahwa ya udahlah kalau gitu memang saya harus mempersiapkan diri lah berbicara. Stage selanjutnya apa? Saya mulai mencari materi apa yang harus saya buat. Saya konsultasi sama coach saya Om Didit. Masya Allah. Yang pastinya saya menghilang dari Kansa. Setelah setiap saya datang di teror pertanyaan mana ininya, akhirnya saya memutuskan menghilang dari peredaran untuk menenangkan diri dan mencari inspirasi di dalam kamar saya yang sepi dan sunyi. Dan sembari saya mencari data-data, kalaupun terpaksa dan saya tidak ada yang menggantikan saya maju, saya tetap harus ada persiapan. Untuk maju tetap harus ada persiapan. Jadi saya tetap mencari persiapan apa gitu yang harus saya lakukan.
Jadi saya mulai mengisi data, saya mengafirmasi diri saya setiap hari, dan saya memvisualisasikan saat saya mau tidur, saya merelaksasi diri saya, membayangkan diri saya di panggung itu bisa melakukannya dengan baik, saya mampu memukau penonton, peserta, dan mereka menerima dengan baik apa yang ingin saya sampaikan dan sampai ke pesan yang ingin saya sampaikan sampai kepada mereka. Itu yang saya inginkan. Dan keren, asli keren. Respon yang paling banyak itu setelah penampilan, saya nggak menyangka Bu Rahmi bisa tampil sebegini. Saya nggak kira, saya malah menyangka itu bukan Bu Rahmi di atas itu, gitu. Nah, pertanyaan itu gini, itu lagi persiapan itu kan ada afirmasi, ada visualisasi, ada proses-proses yang memperkuat bahwa saya bisa kok, saya bisa kok, saya bisa kok. Gambaran di dalam pikiran dan realita itu seberapa mirip sih? Ya, bisa dikatakan hampir sama. Nggak tahu, mungkin saya ngerasa dari dulu tuh kekuatan visualisasi saya tuh kuat di visualisasi itu. Jadi saat kita galau nih, saat kita fokus dengan hambatan, dengan apa yang, jadi saya tuh nggak kepikir kelebihan saya tuh di mana gitu. Kalau saya runut lagi dari kecil itu saya kuat di visualisasi itu. Jadi pernah waktu Om Didit ngajak saya konsultasi, nanya saya, terus memperdengarkan kepada saya musiknya, ngebayangin. Di situ saya baru nemuin, oh iya, ini cara saya untuk saat saya mendengarkan musiknya, ngebayangin Om Didit mengarahkan itu, saya ngerasa, oh ini cara saya untuk saya bisa memvisualisasikannya, bisa menenangkan diri saya, meyakinkan diri saya kalau saya bisa. Jadi setelah yang Om Didit sarankan, saya melakukan itu setiap malam saya ngebayangin, karena dari dulu juga saya sering waktu jadi guru TK itu kan saya sering tampil nari, kalau untuk tampil bersama itu saya sering, tapi saya tuh tidak pernah melakukan latihan dengan menggerakkan badan saya kalau tidak bersama. Misalnya kalau di rumah saya latihan nari tuh, saya tidur, saya ngebayangin gerakannya begini, saya selalu mau dengan visualisasi saya. Dan saya selalu bisa nantinya gitu, bisa melakukannya. Ternyata sesuai dengan pembelajaran itu, ternyata itu bisa banget. Dan saat Om Didit memperdengarkan musik panggung itu, di situ saya menyadari, di situ kelebihan saya untuk menenangkan diri saya. Oke, ya. Ini biar sebagai bocoran nih, bagi sampai kok saya belum nih, biar jadi bocoran bagi yang dengar nih. Jadi yang terjadi itu adalah saat Bu Rahmi sedang membutuhkan motivasi tambahan sebenarnya. Iya, lagi tapi kacau balau. Saya itu malas ngomongin ini, kamu harus ini, kamu harus itu, kamu bisa kok. Jadi malas. Nah, daripada saya capek ngomong, dan saya langsung loncat. Ya, orangnya selain itu orangnya suka bantah. Tapi kan ini, tapi kan gitu dia. Tapi ya, saya langsung loncat kepada membuat konstruksi di dalam pikirannya, ya, membuat konstruksi. Dibantu dengan musik-musik yang presenting, seperti musik yang apa ya, uplifting lah, yang mengajak itu kita pada kondisi kita yang sedang disambut oleh audiens, kita yang sedang menjadi pusat perhatian, dan kita juga sedang menyampaikan semuanya secara maksimal. Nah, konstruksi seperti itu memang kadang kita butuhkan jikalau keadaan atau kejadian itu tidak bisa kita tuangkan ke dalam kata-kata. Panduannya itu ya memang butuh alat bantu. Nah, dalam hal ini waktu itu Bu Rahmi kita gunakan alat bantu musik, dan memang salah satu yang paling besar efeknya ya musik tadi untuk membawa suasana. Jadi vibe-nya itu saat kita berada di atas panggung, saat kita disambut oleh orang, sudah harus kita rasakan, dan juga sudah harus kita jadikan sebagai kebiasaan minimal dalam pikiran. Iya. Jadi begitu ketemu dengan suasana aslinya, oh ini, oh itu, gitu ya sebenarnya yang sedang terkonstruksi waktu itu. Pun begitu, respon pertama Bunda Rahmi ini adalah tertunduk, lemas dan gemetar.
Dan menangis. Ya, itu nangisnya dia yang jujur lah. Saya nggak lihat dia nangis, tapi dia kayak, aduh, makin lemas gitu. Jadi kayak waktu itu konstruksinya agak kurang berhasil. Padahal sebenarnya sedang masuk ke dalam bawah sadarnya dia. Nah, akhirnya lanjut. Mulailah secara proper menyusun materi ya. Apa yang mau disampaikan, termasuk jokes-jokesnya itu di awal itu memang sengaja dibuat kayak gitu atau keluar aja? Saya mendengarkan beberapa referensi dari public speaker yang sudah ternama. Sebagai pembicara itu kita bisa berbagai macam metode, ada yang storytelling, ada ini. Jadi saya cari yang paling nyaman di saya itu seperti apa. Jadi saya nyamannya di storytelling. Jadi saya menceritakan tentang diri saya tuh, saya ingin menceritakan tentang diri saya, tapi nggak terlalu curhat. Ingin memberikan apa yang pernah saya rasakan kepada teman-teman. Jadi saya kasih jokes di situ gitu. Padahal itu hal-hal kelemahan saya yang saya jadikan saat ini jokes untuk ya berarti saya sudah berdamai dengan diri saya gitu. Padahal aib tuh ya? Padahal aib gitu. Padahal aib yang sedang saya bongkar. Jadi biar nggak kelihatan saya sedang membongkar aib. Jadi dikemas dengan, karena saya pencinta stand up comedy juga. Jadi melihat beberapa cara mereka berbicara, cara mereka ngemas jokesnya seperti apa. Ya, salah satu tanda kita berdamai dengan kekurangan diri kita itu adalah saat aib kita itu bisa dijadikan bahan tertawaan bersama. Sudah nggak terganggu lagi dengan hal-hal itu. Ya, keren sih emang. Selain dari konsep-konsep koreografi ya waktu itu ya, karena memang ada persiapan tentang bagaimana masuknya, terus pilihan musiknya semua itu. Nah itu memang bagian dari struktur dalam penyampaian atau struktur berbicara. Nah ini kan sudah ada sebenarnya pesan-pesan, udah banyak pesan-pesan bagi mereka yang butuh pengetahuan tambahan bagaimana sih agar kita itu bisa percaya diri berbicara, percaya diri menyampaikan pendapat, percaya diri minimal dalam berpikir lah, bebas berpikir dalam berpikir, tidak terbelenggu oleh kayak overthinking tadi, tidak terbelenggu oleh rendahnya self esteem kita dan lain sebagainya. Ini sudah banyak pesannya sebenarnya bagi mereka yang jeli melihatnya. Tapi secara spesifik nih bagi dari Bu Rahmi kepada teman-teman kita, audiensnya Kansa TV, melawan itu semua, ini kan hal yang sangat besar. 3 bulan sebelum hari H itu adalah seperti sebuah momok saat pertama disampaikan ini, Bu Rahmi nanti jadi pembicara, itu langsung menjadi kayak hal yang paling menakutkan, bisa jadi lebih menakutkan daripada hantu. Akhirnya bisa dilewati dengan proses-proses demikian rupanya. Melewatinya itu apa saja selain bekal atau pengaruh dari orang lain itu, apa aja dorongannya dari dalam sebenarnya? Pengaruh internalnya deh maksudnya itu. Pengaruh internalnya sebenarnya kan hal ini sesuatu yang memang saya inginkan, dan saya ingin berubah dari saya yang dulu itu saya yang benar-benar introvert. Jangankan untuk berbicara di depan, untuk berinteraksi seperti ini saja itu sangat tidak mungkin saya lakukan untuk mendahului interaksi sosial sama orang lain gitu. Separah itu. Jadi hal yang benar-benar ingin saya lakukan, tapi karena terlalu kuatnya rasa takut dan saya dibelenggu dengan pikiran saya sendiri, selalu memikirkan kegagalan, jadinya dorongan itu yang kuat. Tapi setelah saya diberikan kepercayaan ini, disampaikan beberapa kali, saya sudah mengatakan, Bapak nggak salah nih, Bang Ricky sama Kak Ica nggak salah nih milih saya gitu. Saat mereka bilang, kami nggak salah, kami yakin kamu bisa. Itu saya coba meyakinkan diri saya. Orang lain sudah menilai saya bisa, berarti sayanya yang harus memecahkan belenggu itu, sayanya yang harus benar-benar berpikir saya bisa gitu. Pada dasarnya ini yang saya inginkan, tapi saya yang membelenggu sendiri. Jadi masalah ini memang saya dan saya yang bisa menyelesaikannya. Akhirnya perlahan memang hilang timbul ya Om Didin. Hari ini saya oke, besok saya down lagi. Hari ini saya oke, besok saya down lagi. Oh ya, bisa kayak gitu ya? Ya.
bukannya begitu sudah dapat, wah saya udah disemangatin ini, gas lah gitu. Nggak tahu, saya entah diri saya aja ngerasain kayak gitu, apa teman-teman pernah ngerasain. Itu tuh entah karena belum yakinnya dengan diri saya, atau memang proses membangun kepercayaan diri saya itu lebih banyak nggak oke-nya, sepersekian detik atau beberapa waktu saya pun rasa, oke, saya bisa nih, dengan yakinnya saya bisa. Tapi setiap malam itu tetap saya mencari materi, saya tetap melakukan prosesnya, karena saya tahu saya tidak akan bisa kabur dari ini gitu. Jadi saya tetap harus ada persiapan. Saya tahu saya tidak akan bisa kabur dari ini. Iya. Dengan kata lain terpaksa. Iya. Awalnya nggak tahu ya, kalau pernah dengar law of attraction itu. Law of attraction, LOA. LOA itu ada orang yang kadang merasa hidupnya sial, ada karena hal-hal yang dia lakukan dan dia yakini. Dan saya itu selalu melewati fase-fase dalam hidup saya itu sering dengan keterpaksaan. Dan saya tuh ngenyadarin, kenapa selalu kayak gini? Kenapa nggak pernah ada di dalam keinginan kamu gitu loh? Padahal di dalam hati saya yang paling dalam tuh ingin berubah kehidupan saya, merubah diri saya jadi lebih baik. Tapi kenapa momen-momen fase saya itu maju itu selalu dengan keterpaksaan? Nggak pernah yang saya selalu yang menginginkan. Tapi akhirnya saya yang menikmati hasilnya gitu. Ya, ada pernah bikin kesimpulan nggak dari itu? Saya ini terlihat sebuah progresnya kalau saya dijebak dalam sebuah keadaan atau saya dipaksa. Iya. Bukan saat saya sendiri yang memutuskan. Betul. Dan memberikan impact. Itu ada nggak memberikan, atau pernah nggak berani untuk membuat kesimpulan dari itu? Nggak tahu saya, bagaimana saya harus menyimpulkan kalau saya orang yang terlalu sebuah kesimpulan, ya banyaklah pesan-pesan bijak terkait kayak gini nih. Bahwa memang ada tangan-tangan yang di luar kuasa kita yang mengarahkan kita. Atau dalam hal ini kita sebagai orang yang beriman, ya ada Tuhan yang mengarahkan, menskenariokan keadaan yang sejatinya saat kita lihat, yang pada eventnya kita lihat ini nggak cocok, tapi sejatinya itu adalah hal yang terbaik untuk kita. Dipaksa. Nah, unsur dipaksa, unsur dipaksa atau menjebakkan diri pada keadaan selagi itu bersifat atau bernilai positif, itu memang harus ada unsur paksaannya, harus ada unsur paksaannya. Karena kalau tidak, kembali lagi zona nyaman tadi. Zona nyaman, memang. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang zona nyaman ya, saya itu selalu apa istilahnya? Saya selalu challenge, menantang balik. Zona nyaman itu seperti apa sih? Setiap orang zona nyamannya beda-beda. Nah, ada zona nyaman, ya jadi zona nyaman A dan zona nyaman B lah. Nah, zona nyaman A ini zona nyaman di mana kita itu tidur santai, nggak perlu kemana-mana, hidup terpenuhi. Itu zona nyaman. Itu zona nyaman A. Nah, di zona nyaman A ini, zona yang tidak nyaman adalah saat dia harus keluar, bekerja, berusaha, supaya bisa tertutupi kebutuhan hidupnya. Ini masih di zona nyaman A, perspektif A. Ini zona nyaman B ini, agak sedikit sebaliknya. Bukan agak sedikit, emang sebaliknya nih, jelas ini. Zona nyaman A adalah saat dia keluar, berusaha, melakukan yang terbaiknya, kemudian menikmati hasilnya. Zona tidak nyamannya di B ini adalah saat dia hanya bisa tidur, nggak ngapa-ngapain, dan merasa apa yang dia nikmati itu, dan kalau memang ada yang dia nikmati itu adalah hal yang ini kayaknya keliru ini, saya merasakan ini. Saya itu harus melakukan sesuatu untuk pantas mendapatkan ini. Nah, zona nyaman itu yang mana bagi Burhan? Kalau dulu zona nyaman saya A. Kalau sekarang zona nyaman saya yang di B. Yang B berarti? Sekarang. Zona nyaman adalah saat saya beraktivitas, saat saya berkegiatan, saat saya melakukan apapun dan saya bisa menikmati hasilnya.
Berkat Kalau dari di A sekarang saya langsung stres. Kalau nggak bergerak, terlalu banyak diam, langsung Oh, berarti sekarang zona nyamannya sudah berubah? Sudah berubah. Nah ini orang kedua yang saya nanya dan jawabannya hampir sama. Iya. Jadi saya ngomong zona nyaman. Ini zona nyaman di sudut pandangnya siapa? Karena kalau ngomong zona nyaman itu adalah rebahan, ya memang kita yang sudah paham bahwa rebahan itu tidak menghasilkan atau sebuah tindakan yang tidak produktif. Ya, melihat zona nyaman, zona itu tidak nyaman, zona rebahan itu tidak nyaman. Tapi ya kembali lagi ya, perspektif. Makanya perspektif A itu bisa benar, perspektif B juga bisa benar. Tergantung siapa yang melihatnya. Karena rebahan itu nyaman, tapi nggak bisa kalau sebentar. Ya contohnya aja seminggu lah kita misalnya rebahan aja, itu udah mulai pusing. Meninggal dong kalau seminggu rebahan. Enggak, maksudnya ya aktivitasnya di luar, nggak keluar rebahan, terus aktivitas sekitar. Kalau seminggu rebahan udah mati dong namanya. Stroke bisa juga, nggak harus mati sih. Orang stroke rebahan aja seminggu. Oh iya, dikasih makan air ya? Enggak, jadi nggak harus mati. Kalau mati nggak mungkin dibiarin seminggu lah, dikafanin. Ya. Kenapa jadi kemati sih? Entah kemana-kemana ini. Tahu Om Didit nih. Akhirnya menjadi pembicara di acara Pro Speaker Masterclass. Sebuah acara rutin yang diadakan oleh kampus kalian Reklamasi Public Speaking School yang menjadi rangkaian penerimaan mahasiswa baru ya, PMB angkatan ke-11 kemarin. Langsung kepada pesan deh. Saya ingin pesan kira-kira untuk mereka-mereka ini, karena bagi sebagian orang mungkin masih butuh kayak, bener nggak sih saya itu bisa seperti itu? Ya kan seperti kondisi di mana Bu Rahmi dulunya lah, kagum terhadap seseorang yang bisa berbicara hebat, bisa percaya diri lah menyampaikan pendapatnya. Muncul pertanyaan, bisa nggak sih saya kayak gitu? Nah, sekarang ini kita bisa yakin banyak juga orang yang berpikiran sama. Pesan kepada mereka kira-kira apa? Pesan kepada mereka, apapun yang kita inginkan, apapun yang ingin kita capai itu, kita hanya perlu melakukannya. Jadi langkah sekecil apapun yang kamu lakukan akan mengantarkan kita kepada tujuan yang kita capai. Jadi di dalam perjalanan, dalam kita berproses itu naik turun semangat itu kok pasti biasa, hilang timbulnya percaya diri itu biasa. Tapi tetap melakukan langkah-langkah kecil itu akan mencapai tujuan kita lebih akan terrealisasi dengan benar. Oke, itu pesannya ya? Iya. Bahwa ya lakuin aja. Tapi ini sebenarnya sedikit riskan. Kenapa? Kalau misalnya dia berada di kondisi yang atau di situasi yang bukan dalam kontrolnya dia, bukan dalam sebuah lingkungan yang memastikan upgrade bagi dia. Misalnya, lakuin aja, tapi sebenarnya disuruh hal yang negatif. Karena dapat pesan dari Bu Rahmi bahwa ada lakuin aja, ternyata pesannya negatif. Saya rasa negatif. Para pendengar Kansa ini pasti lebih cerdas dan pintar. Yang kita maksud pastinya hal-hal yang positif dong. Hal-hal yang kita impikan, dream mapping yang kita inginkan, itu tuh nggak akan tercapai kalau kita tidak melakukan langkah kecil. Ya dong, langkah kecil itu ada bermakna. Lakukan saja, nanti Allah yang akan mengatur semuanya. Mantap. Ini mantap nih, bicara kita ini mantap dia. Oke lah. Ngenyek ketawanya. Antara ngenyek dan ini nggak ngerti nih saya. Enggak lah, mantap ini. Baiklah, di sesi ini sebenarnya adalah sesi kedua. Masa? Enggak, ini sesi pertama. Mohon maaf, tidak kedua. Sesi pertama. Sesi pertama. Iya. Berarti ada sesi kedua nanti. Iya, kalau nanti kedua nggak apa-apa. Ini jangan dihitung kedua, mohon maaf. Gitu ya. Oke, baiklah. Semoga teman-teman dapat pesannya, dan ini memang banyak pesan-pesan yang baik dan bagus juga untuk
teman-teman yang ingin mempersiapkan diri untuk bisa lebih percaya diri, berbicara di depan orang, berbicara dengan baik dan proporsional. Ada pesan-pesan yang teman-teman bisa dapatkan di sini. Nah, belum lagi ini kita berbicara tentang bagaimana seorang pembicara yang tadinya sangat-sangat tidak percaya diri bahwa dia bisa berbicara di depan ratusan orang, akhirnya bisa. Nah, kalau kita berbicara behind the scene-nya, ya inilah kurang lebih konstruksi realnya itu seorang itu ya seperti inilah. Ibarat melihat hidup di belakang layar seorang artis, dia sebegitu tenar-tenarnya, sebegitu terkenalnya di televisi, tetap ada sisi yang tak terceritakan. Nah, inilah proses-proses yang dialami oleh Bu Rahmi. Dan saat ini juga masih sangat luar biasa. Dia selalu memberikan kejutan-kejutan, terobosan-terobosan yang baru di kelasnya yang jadi tanggung jawabnya saat ini. Oke lah, saya akan menutup dengan sebuah pesan bijak ya, pesan bijak dari Zeneca. Ya. Zeneca namanya ya. Siapa itu Zeneca? Zeneca atau Zaneca? Yang dijadiin vaksin itu vaksin apa? Zeneca ada vaksin kan? Ada loh vaksin kan, ada Pfizer, ada booster. Ada? Zeneca ada kan kalau nggak salah. Nah itu bukan apa sih namanya? Lupa saya. Ada. Cari dulu dah. Malah vaksin yang ketik. AstraZeneca gitu kan? Tapi saya ingatnya AstraZeneca, padahal namanya itu Seneca. Jadi Seneca muda. Itu seorang filsuf di mazhab filosofinya Stoikisme. Jadi dia filsuf Stoikisme bilang gini. Salah satu cara untuk hidup tenang adalah dan ini adalah salah satu dari sekian banyak pesan bijak. Salah satu cara untuk hidup tenang ini yaitu dengan percaya bahwa apa yang sudah terjadi itulah yang terbaik. Sebenarnya nggak seperti ini persis kata-katanya, hanya saja ini yang saya pahami waktu saya mendengar pertama kali. Bahwa apa yang terjadi itulah yang terbaik. Ya, dengan catatan apa yang terjadi. Ya. Jadi ingin hidup tenang, kita itu harus percaya bahwa apa yang terjadi itulah yang terbaik. Berarti yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi. Kalau yang belum terjadi jangan diprasangkain baik dulu. Masih bisa dikira-kira, masih bisa dimodifikasi. Bisa dirancang. Masih bisa dirancang. Nah, ini salah satu pesan utama juga sebenarnya di sesi kali ini, karena Bu Rahmi itu merasa dalam hidupnya dia terkadang harus dipaksa. Dan nanti setelah kejadian baru nyadar bahwa oh iya, ini ternyata skenario terbaik yang disiapkan untuk saya. Tapi waktu menuju menjalaninya saya harus dipaksa. Nah, itulah tadi. Jadi ingin hidup tenang harus percaya bahwa yang terjadi adalah yang terbaik. Oke? Oke. Sekian dari saya, sekian dari kita ya. Kansa Talk di Kansa TV, channel Kansa TV. Bersama saya ada Bunda Rahmi. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah diundang Om Didi. Nanti akan kita undang lagi, kita kulik-kulik terus. Baiklah, siap. Kang Dede, Mas Budi. Udah. Ada sesinya juga nanti. Belum? Oh, saya yang pertama. Harusnya saya yang kedua. Tapi kan nanti tayangnya bisa kapan-kapan. Oke, siap. Oh, ini percobaan. Kita ulang lagi nanti. Nggak ada percobaan. Udah. Ini latihan. Kedua soalnya. Ini latihan, guys. Ini rekaman yang pertama. Rekaman yang pertama kemarin dia berbicara tentang ini. Oh, itu saya dicurangi. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Selamat beraktivitas. Aku nggak ada slogan loh untuk ini. Iya, bikinlah slogannya dulu. Kembali lagi belum ada pas. Oke lah, sampai jumpa di video selanjutnya. Ya. Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao. Ciao. Gitu doang. Ciao.
Kansa.